Oke, halo semuanya, saya Indah Cahyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi UI UX Design. Khususnya, materi ini masuk ke dalam mata pelajaran dasar program keahlian ya, dan jurusannya ke arah pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, tentang materi ini masuk ke domain keberapa sih? Jadi materi ini masuk domain pertama, yaitu domain proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, tujuan pembelajarannya ada apa aja di dalamnya? Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengenalan mengenai apa itu UI dan UX. Next adalah peserta didik mampu memahami perbedaan antara user experience atau UX dan user interface atau UI. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami prinsip visual dasar dalam mendesain UX. Oke, kita next ya. Let's learn about UI UX. What is UI? Kira-kira apa sih itu UI? Kalau misalkan kita ditanya mengenai UI, berarti UI adalah user interface, tapi apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, kita masuk ke definisi dulu. User interface atau UI merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna, user, dengan sistem pada sebuah program, baik itu aplikasi website, mobile, ataupun software. Mekanisme itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna terhadap program yang tengah dikembangkan. Cakupan UI bisa meliputi tampilan fisik, penggunaan warna, tampilan animasi, hingga pola komunikasi suatu program dengan penggunanya. Oke, next. Nah, berarti bisa dikatakan UI itu sebagai tampilan pada suatu produk yang kita lihat secara langsung. Gimana sih kita melihat apa yang kita rasakan, feel-nya ketika melihat desain UI tersebut. Oke, contohnya ada tampilan seperti ini. Berarti cakupannya di sini ada contoh. Nah, tipografi berarti fontnya menggunakan font apa, bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Next adalah penggunaan warna, colornya, apakah sesuai atau bagus paduan warnanya atau kurang cocok. Oke, next layoutnya ya, kerapihannya. Apakah sudah rapi tata letaknya, rata kanan kirinya sudah bagus atau belum, sudah rapi atau tidak. Dan yang terakhir adalah ikonografi, penggunaan icon. Jadi penggunaan icon di sini juga perlu diperhatikan. Oke, setelah berbicara tentang UI, next kita berbicara tentang UX. UX berarti apa? UX adalah user experience, berarti pengalaman tentang user. Oke, user experience atau UX sesuai artinya dalam bahasa Indonesia pengalaman user atau pengguna. Adalah pengalaman yang diberikan website atau software kepada penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Nah, bisa dikatakan UX merupakan proses di balik pembuatan sebuah produk dengan tujuan memastikan produk tersebut nyaman saat digunakan oleh user. Nyaman atau tidak, mudah digunakan atau tidak. Oke, cakupannya apa yang masuk ke dalam UX? Yang pertama ada brainstorm, terus ada riset juga masuk ke dalam UX. Next ada pembuatan wireframe juga masuk di UX ya. Ada user testing, ada prototyping, ada data yang dibutuhkan apa saja, kita analisa. Terus selanjutnya ada iterasi, dan yang terakhir adalah user flow. Oke, next page. Nah, setelah kita mengetahui definisi UI dan definisi UX, nah kita pelajari lagi berarti apa sih perbedaannya antara UI dan UX. Perbedaan antara UI dan UX berada pada fokus utamanya. Bila UI fokus pada interaksi pengguna dengan programnya, maka UX fokusnya pada pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu web, aplikasi, atau mobile. Oke, misalkan nih, seorang desainer UI akan mendesain program aplikasi web atau mobile sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sehingga ketika menggunakan program tersebut, pengguna lebih mudah dan tidak kesulitan. Sedangkan untuk desainer UX,
membuat program berdasarkan pengalaman dari penggunanya. Apa saja sih yang dirasakan dan kesulitan apa saja yang dihadapi ketika menggunakan program tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita membuat desain UI dan UX, kita harus tahu ya prinsip visual dasar apa sih dalam mendesain UX, ada apa saja di dalamnya. Oke, di sini prinsip UX design yang pertama adalah fokus desain harus sesuai dengan keperluan pengguna. Misalkan kita bikin desain, tapi sebetulnya desain itu tidak dibutuhkan oleh user ya. Hanya, oh ini desainnya bagus, itu ya siapa yang akan memakai ya. Maksudnya di sini kita perlu memperhatikan juga kegunaan dan fokus desain kita harus sesuai dengan keperluan pengguna atau user kita. Next, desain yang kita buat harus konsisten. Misalkan kita menggunakan pewarnaan yang temanya adalah seperti logo SMK Telkom ini ya. Nah, misalkan penggunaan warnanya seperti ini. Ada warna merah, ya merah yang lebih gelap, merah yang lebih terang, ada abu-abu lebih gelap, ada abu-abu lebih terang. Nah, berarti fokusnya semua desain kita dari awal sampai akhir berarti dengan tema atau warna yang senada seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rancang desain yang mudah digunakan. Ya, kalau misalkan desain kita bagus, tapi susah digunakan oleh user, ya itu akan percuma dan kemungkinan besar malah justru akan ditinggalkan oleh user kita. Next, konteks adalah kunci untuk desain yang baik. Jadi, kita perlu perhatikan konteksnya secara mendalam. Selanjutnya adalah pastikan hierarki dari desain. Kita perlu menentukan hierarkinya mana yang lebih penting, mana yang lebih secondary atau mana yang primary, mana yang secondary, dan mana yang harusnya diutamakan fokusnya dan mana yang harusnya fokusnya dikesampingkan. Oke, terakhir adalah sediakan user control. Misal kita membuat suatu desain halaman login. Nah, setelah user bisa login, gimana caranya sih user bisa kembali lagi ketika melakukan kesalahan? Jadi kita harus membuat suatu tombol untuk kembali atau tombol back-nya. Oke, prinsip UX design next adalah setelah itu kita masuk ke tools design UI UX. Untuk membuat desain UI UX, kita bisa pakai apa aja sih toolsnya? Nah, di sini yang pertama ya, selain kita harus bisa mendesain, agar kita bisa mendesain secara menarik, secara bagus, kita yang pertama harus drill sense of design kita. Jadi kita harus cari inspirasi, terus kita juga harus mengikuti tren desain yang sekarang lagi hype itu apa sih, yang sedang bagus itu apa sih. Nah, untuk UI references, kita bisa cari inspirasi di Dribbble, Behance, Flat Icon, Freepik, Medium, maupun Unsplash. Nah, itu di situ banyak inspirasi dari desainer-desainer yang terkenal, maupun yang belajar, maupun desainer-desainer yang sudah sering praktik ya untuk pekerjaannya. Selanjutnya ada UI UX tools, berarti ketika mendesain, kita pakai toolsnya apa? Yang pertama, kita bisa pakai Sketch. Yang next ada Figma ya, ini sering banget digunakan. Terus selanjutnya ada bawaan Adobe XD. Nah selanjutnya ya kita coba ya bikin desainnya. Kalau kita nggak coba bikin desainnya, ya kapan kita mau bisa? Berarti kita harus belajar dulu untuk make a design. Next. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kali ini saya akan mencontohkan salah satu case study dari UI UX. Nah, kita bahas dulu untuk case study-nya. Case study itu kan merupakan proses pengamatan, analisa, dan solusi apa yang diberikan. Jadi di sini kita belajar untuk problem solving atau memecahkan suatu masalah melalui desain, karena ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang UI UX designer. Manfaatnya apa ketika kita membuat case study? Yang pertama adalah melatih empati kita terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya melatih kemampuan analisis,
melatih kemampuan membuat solusi, dan melatih kita untuk mengimplementasi solusi dalam sebuah desain. Oke, berarti kita lanjut ke cara membuat case study-nya. Langkah dalam membuat case study yang pertama harus kita lakukan adalah memilih masalah. Masalah apa yang ada di sekitar kita sekarang ini. Oke, langkah kedua menganalisa masalah. Yang ketiga, mengasumsikan kebutuhan user. Yang keempat, membuat solusi atau ideation. Yang kelima, membuat user flow. Yang keenam, membuat high fidelity design. Yang ketujuh, membuat prototype. Yang kedelapan, melakukan usability testing. Oke, berarti kita masuk ke langkah pertama, yaitu memilih masalah. Oke, gimana sih kita milih masalah? Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, ternyata banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Contoh yang dekat aja ya, misalkan di SMK Telkom Purwokerto. Kalau kita lihat sekitar kita, misalkan ada perpustakaan. Perpustakaan kita sebetulnya sudah memakai software tertentu ya untuk pengelolaan data bukunya, cuma akan lebih bisa lagi dikembangkan ya. Jadi kita bisa mencontoh salah satu case study dari perpustakaan di SMK Telkom Purwokerto, gimana caranya agar ketika siswa ya dalam meminjam buku itu bisa lebih mudah lagi. Oke. Nah, ini bisa sebagai ide ya, web perpus digital. Yang kedua, menganalisa masalah. Oke, masalahnya apa nih? Nah, menganalisis detail cerita dan menjadikannya poin-poin kesulitan atau sebutannya sebagai user pain point. Misal kita analisa ya, poin-poin kesulitan user. Dalam hal ini bisa siswa maupun petugas perpustakaan. Yang pertama, ketika kita meminjam buku, user harus mencari satu persatu buku yang ada di perpustakaan untuk mengetahui ketersediaan buku. Selanjutnya, user harus memiliki banyak waktu dalam melakukan pencarian buku, karena harus satu-satu ya. Selanjutnya adalah, jika kartu perpustakaan tertinggal, user tidak dapat meminjam buku. Selanjutnya, user harus melakukan pencatatan secara manual untuk melakukan peminjaman buku, jadi harus dicatat dulu. Next adalah, petugas perpustakaan juga harus melakukan pengecekan secara manual terkait peminjaman buku dan melakukan pendataan dengan mendata di aplikasi desktop perpustakaan yang tersedia saat ini. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta tidak efektif. Oke, langkah ketiga, mengasumsikan kebutuhan user. Jadi ketika kita membuat desain, kita harus terjun langsung melakukan riset, karena di case study ini adalah case study yang real, jadi kita bisa menanyakan ke petugas perpus maupun siswanya. Oke, nah selanjutnya didapatkan ini ya, data-data dan fitur apa yang bisa kita buat dalam melakukan pembuatan desain ini. Oke, yang pertama ya ini ya. Jadi ketika riset, ketika kita mewawancarai dari petugas perpus maupun siswa, jadi didapatkan fitur-fitur yang bisa kita buat. Ada fitur login, ada fitur kartu perpus digital. Jadi nantinya kartu yang digunakan siswa itu tidak lagi secara fisik, tapi bisa didigitalkan. Jadi hanya melalui handphone saja, bisa melalui aplikasi di mobilenya siswa. Oke, next ada juga fitur untuk petugas perpus gimana melakukan pengelolaan data perpusnya dengan menggunakan website. Selanjutnya ada fitur katalog, di mana di sini user bisa memilih, bisa melihat-lihat data buku apa saja yang ada di perpustakaan kita. Oke, next ada admin login. Nah, kalau admin login ini bisa untuk pengelolaan data usernya. Oke. Kita next ke langkah keempat setelah kita sudah mengasumsikan kebutuhan user atau penggunanya. Langkah keempat, membuat solusi atau ideation. Nah, solusi atau ideation yang kita dapatkan
adalah membuat aplikasi yang menyediakan informasi mengenai perpustakaan SMK Telkom Purwokerto, dilengkapi dengan informasi katalog buku, galeri, dan infografis. Selain itu, petugas dapat melakukan pendataan terkait data anggota perpustakaan, dan dengan adanya kartu perpus digital, petugas bisa melakukan pengelolaan data terkait peminjaman buku di perpustakaan secara digital. Oke. Selanjutnya adalah solusi dari poin-poin kesulitan user yang tadi kita sudah analisa. Yang pertama kan user harus mencari satu persatu buku yang ada di perpus. Berarti solusinya adalah user dapat melihat katalog buku secara mudah karena di situ ada daftar bukunya secara langsung. Next, ketika masalahnya adalah user harus mempunyai banyak waktu. Berarti ketika ada fitur ini ya, user dapat melakukan pencarian buku secara cepat. Oke, yang ketiga, kalau kartu perpusnya ketinggalan, ya, kan tadi user tidak bisa meminjam buku. Karena sudah terdapat kartu perpus digital, maka user dapat menggunakannya dalam view kartu, fitur view kartu. Jadi tinggal tunjukkan saja kartunya sudah bisa meminjam. Oke, user harus melakukan pencatatan secara manual. Nah, dengan adanya web digital perpus akan memudahkan user dalam melakukan peminjaman buku, tinggal input datanya saja. Next, yang terakhir ya, masalah yang terakhir solusinya ya, dengan adanya menu dashboard petugas, pendataan dan pengelolaan data menjadi semakin mudah. Oke, next, yang kelima, membuat user flow. Jadi user flow itu apa sih? Kalau kita analisa dari kata atau kalimatnya ya, user berarti pengguna, flow berarti alur. Alur yang harus dilakukan oleh pengguna. Oke, kita ke contoh. Yang pertama adalah user membuka aplikasi. Oke. Terus yang selanjutnya user login ke aplikasi. Yang ketiga, user membuka menu katalog biar bisa lihat-lihat bukunya. Next, user melakukan pencarian buku. Nah, terus setelah melakukan pencarian buku, user melihat detail buku. Next adalah user melakukan peminjaman buku, dan yang terakhir selesai. Ini salah satu user flow untuk user ketika akan meminjam buku. Oke, setelah kita membuat user flow-nya, kita bisa membuat low fidelity design terlebih dahulu. Dalam hal ini biasa disebut sebagai wireframe atau kerangka. Kenapa sih kita harus bikin wireframe-nya ya, atau sketsanya? Ketika mendesain itu, kalau kita langsung ke high fidelity atau kita langsung mengarah ke warnanya apa sih yang kita mau pakai atau fontnya apa yang mau kita pakai. Nah, kalau kita langsung terjun ke sana, nanti khawatirnya adalah nanti kita akan terlalu lama terpaku dengan ketika warnanya tidak cocok atau ketika fontnya tidak cocok. Alhasil desain kita pengerjaannya akan semakin lama. Tapi ketika kita bikin dulu wireframe-nya, pertama alurnya pasti akan sesuai dengan alur yang dibutuhkan user. Kedua, kita nggak perlu memakan waktu lama untuk memikirkan warnanya dulu, fontnya dulu. Jadi ketika ini sketsanya sudah selesai, baru kita pikirkan untuk pewarnaan, font, tata letak, dan lain sebagainya. Oke, setelah low fidelity selesai, kita membuat high fidelity design. Oke, high fidelity tampilan homepage. Nah, ini contoh tampilan ya yang sudah jadi. High fidelity yang tampilan homepage berarti ketika mengakses melalui website ya. Jadi di sini navbarnya, terus ada tentang perpustakaan digital ya, dan letaknya di SMK Telkom Purwokerto. Di sini juga kita menggunakan tema ya, yang tentunya terkait dengan Telkom banget gitu. Oke, next ada halaman selanjutnya, ada halaman tentang buku bacaan terbaru saat ini. Terus selanjutnya ada halaman katalog. Di sini akan ada daftar list katalognya ya. Terus selanjutnya, nah selain gambar yang katalog tadi, ketika kita klik berarti akan muncul detail bukunya. Oke, di sini selanjutnya setelah itu
kita bisa untuk membuat prototype. Jadi ketika selesai membuat high fidelity design, kita bikin prototype-nya. Oke, biar user bisa apa? Bisa untuk menjalankan ke arah mana sih halaman selanjutnya. Nah, kalau ini contohnya adalah prototype yang versi mobile apps-nya ya. Kalau tadi versi web, ini yang versi mobile apps kartu perpus. Misal user diarahkan ke halaman splash screen, selanjutnya user bisa login, terus ke tampilan home, di sini ada dashboard, ada list ya, list buku, terus next ada my books atau buku apa saja yang sudah pernah kita pinjam. Selanjutnya adalah, nah buku apa saja yang pernah kita pinjam, jadi di sini ada history. Yang terakhir adalah ketika kita mau meminjam, nah kan kita pakai kartu perpus tadi, kita bisa view QR code, jadi petugas perpus tinggal scan kartunya ya, atau QR code dari kita, jadi langsung terdata dari sana. Oke, yang terakhir adalah ketika semuanya selesai, langkah ke-8, melakukan usability testing. Ini gunanya untuk apa sih? Jadi usability testing itu kita langsung testing langsung ke pengguna ya. Jadi dalam hal ini berarti petugas perpus ataupun siswa, misal kita cari secara acak, bisa langsung mencoba saja aplikasi kita. Jadi ketika kita melakukan usability testing ini, kita bisa tahu apa saja sih fitur yang masih kurang ataupun fitur yang perlu ditambahkan ke dalam desain kita. Jadi ini penting untuk dilakukan. Oke, thank you. Segitu aja untuk kesempatan kali ini ya dalam mengulas materi tentang UI UX design. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa kalian terapkan ya, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, jadi setelah mengulas materi tersebut, ya diharapkan peserta didik dapat untuk memahami tentang UI UX design, terus apa sih perbedaan tentang UI dan UX. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip visual dalam kita mendesain UX. Dan selanjutnya adalah ketercapaian pembelajarannya. Dalam hal ini peserta didik dapat menerapkan ya ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa membuat desain yang bermanfaat untuk user dan untuk masyarakat di sekitar kita.